Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada mahasiswi semester 5 dalam mata kuliah perkembangan seni anak usia dini, yang pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang problematika pendidikan seni dan sekaligus materi penutup untuk semester ganjil 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan kepada mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini agar selalu jaga kesehatan, kemudian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, kita langsung masuk saja pembahasan materi kita untuk problematika pendidikan seni. Hakikat penelitian. Karena kita berbicara problematika penelitian seni, kita harus tahu dulu apa itu penelitian, karena di sini tujuan kita membahas materi ini untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pada masalah-masalah apa atau kasus-kasus apa yang terjadi selama mengikuti atau melaksanakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan seni, khususnya dalam anak usia dini. Penelitian atau riset itu adalah mempelajari secara hati-hati atau menyelidiki, investigation, khususnya untuk menemukan, to discover, fakta-fakta atau informasi ilmiah baru. Jadi di sini penelitian ini yaitu menelusuri, menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti, itu untuk tujuannya mencari fakta-fakta atau informasi ilmiah baru gitu. Kalau kita kaitkan dengan seni, berarti kita mencari hal-hal atau ilmu-ilmu baru tentang seni, dan tentunya itu berdasarkan pada masalah atau latar belakang masalah pada suatu kasus yang terjadi, kenapa itu terjadi, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, kemudian faktor apa dan sebagainya. Dan setelah kita telusuri, investigasi, observasi dan sebagainya, maka kita akan menemukan penyebabnya atau fakta-fakta yang membuat hal itu terjadi sehingga ada informasi ilmiah baru. Kemudian dilakukan terhadap suatu masalah secara bersistem, kritis dan ilmiah. Karena namanya penelitian itu, kalau penelitian ilmiah itu tentu terstruktur, sistematis, kemudian kritis dan ilmiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru atau melakukan penafsiran lebih baik dan membentuk ilmu baru.
Nah, ilmu itu dibentuk oleh 3 komponen ya yang terkait. Ada aktivitas manusia, metode, dan sistem. Jadi oleh karena itu penelitian itu dapat dikategorikan sebagai aktivitas nyata manusia untuk membangun ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu dan sistematis. Yaitu yang tujuannya memang untuk menggali, menemukan, memahami, mengoreksi, mengembangkan terhadap fakta atau fenomena yang terkait. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian seni. Penelitian seni itu adalah penyelidikan tentang semua hal yang terkait dengan seni, seperti karya seni, seniman, perancangan atau penciptaan seni, teori-teori seni, manajemen seni, sejarah seni, fenomena kesenian, dan lain sebagainya. Nah, pengkajian terhadap karya-karya cipta seni atau adanya fenomena dalam kehidupan seni tertentu, kemudian pembahasan atau teori seni, pengembangan manajemen seni, terutama produksi pemeranan seni, dan penulisan dan sebagainya, itu adalah jenis-jenis penelitian yang sangat diperlukan bagi pengembangan seni sebagai sains. Jadi kalau kita kaitkan seni untuk sebuah sains atau pengetahuan, ya, memang itu terkandung di dalamnya teori-teori, pembahasan-pembahasan, ya, dan dikembangkan sebuah manajemen seni, terutama dalam produksi pemeranan seni, ya. Nah, penulisan sejarahnya mungkin dan jenis-jenis penelitian seni itu, sehingga terkonsep sebuah seni sebagai sains atau pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi penelitian seni itulah sebuah proses, ya, sebuah produk dan sebuah paradigma dalam seni tersebut. Nah, penelitian seni ini bisa diartikan sebagai proses untuk membentuk ilmu pengetahuan seni atau sains seni, kemudian menghasilkan karya cipta sebagai produk, ya, dan menyajikan paradigma atau pandangan yang memuat nilai-nilai dari objek sebuah seni tersebut. Nah, itu ya penelitian seni. Penelitian seni ini atau riset tentang seni itu adalah seperti yang kita bahas tadi, itu adalah penyelidikan, ya. Nah, kemudian itu dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Kemudian kita uji secara hipotesis dalam mengembangkan prinsip-prinsip umum dalam bidang seni. Nah, itu ya penelitian seni. Kemudian kita lihat kalau di dalam perguruan tinggi seni, perguruan tinggi, ya, bahwa kalau kita masuk kepada penelitian atau riset, itu termasuk kepada tridharma perguruan tinggi yang kedua. Itu kalau tridharma ada 3, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian, gitu ya. Kita masuk kepada pengabdian, karena kita akan membentuk sebuah teori-teori baru mengenai kasus-kasus yang terjadi tentang penyelidikan sebuah seni. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, apa tujuan dari penelitian seni? Itu sama dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru, serta menjelaskan tentang fenomena tertentu
dan penafsiran baru atas sebuah nilai-nilai seni. Jadi sama dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Penelitian seni ini bisa dikategorikan sebagai aktivitas ilmiah dan proses untuk membentuk ilmu pengetahuan seni. Jadi bukan sekedar untuk mendapatkan deskripsi tentang objek saja, tetapi tujuannya itu lebih kepada banyak variasi, termasuk dalamnya perancangan karya-karya seni. Nah, dapat kita lakukan dengan penelitian eksperimental yang mungkin berupa temuan, unsur kebaruan atau inovasi dari kreativitas seni yang ada. Nah, itu ya. Seperti kita masukkan kepada seni anak usia dini, ya. Kita tahu bahwa problem-problem yang terjadi yang berkaitan dengan seni anak usia dini, contohnya saja dalam hal bermain musik misalnya, ya, anak usia dini cenderung melakukan aktivitas seni musik itu lebih kepada mengenal alat musik, kemudian mengenal bunyi, ya, kemudian lakukan semacam metode bermain. Misalnya kita lihatkan sebuah wujud alat musik, kemudian ini benda apa, alat musik apa, bagaimana bunyinya, ya, misalnya pianika, kemudian kita bunyikan. Kemudian kita ambil variasi alat musik lain, rebana misalnya, pokoknya alat musik yang sederhana yang ada di TK, fasilitas yang ada di TK atau PAUD. Dan kita bunyikan variasi musik, alat musik rebana misalnya. Kita perlihatkan ini bentuk wujud rebana, kita bunyikan. Jadi antara bunyi pianika dengan bunyi rebana itu merupakan kedua alat musik yang memiliki bunyi yang berbeda, yang memiliki keunikan bentuk yang berbeda. Di sana dengan metode demonstrasi yang dilakukan oleh guru, maka anak secara langsung mengetahui, oh ternyata bunyi pianikanya seperti ini, ternyata bunyi rebana seperti itu. Nah, jadi ada semacam perbandingan komparatif antara kedua alat musik tersebut. Nah, kemudian ketika kita mengimplementasikan, menerapkan permainan musik tersebut kepada anak-anak, tentu terjadi problem-problem atau masalah-masalah yang mungkin menyulitkan bagi guru pendamping atau guru yang mengajar tersebut. Nah, mungkin karena anak tidak terkontrol dalam memainkan alat musik tersebut, masih belum terarah, masih dalam konteks mencoba-coba dan sebagainya. Dan untuk menerapkan dengan permainan yang seharusnya, anak masih belum bisa diarahkan dengan yang semestinya. Karena memang masa anak usia dini itu memang masa-masa mengenal. Belum kita arahkan kepada mampu untuk memainkan secara baik. Jadi itu adalah semacam penelitian juga, kenapa anak bisa seperti itu, kenapa anak belum bisa memainkan alat musik dengan baik, kenapa hal itu terjadi, kenapa anak tidak mau memainkan secara bersama-sama dengan temannya, mengapa anak masih egois dalam memainkan alat musik dan sebagainya. Itu butuh
penyelidikan, butuh sebuah penelitian, ya penelitian seni tadi. Tentu kita temukan fakta-fakta yang terjadi. Kenapa? Karena di dalam memainkan alat musik itu terkait dengan aspek perkembangan anak usia dini. Kalau dalam teorinya ada 9 aspek perkembangan, ada aspek perkembangan kognitif, ada aspek perkembangan sosial emosional, ada aspek perkembangan nilai dan moral, ada aspek perkembangan seni, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan permasalahan yang tadi. Nah, itu satu ya. Kemudian ada contoh lain, penelitian seni anak usia dini, contohnya adalah menari misalnya. Kenapa anak laki-laki itu seringkali tidak mau memperagakan tarian misalnya. Kenapa anak perempuan cenderung mau menari? Kenapa anak laki-laki tidak mau gitu? Apa yang menyebabkan? Faktor apa yang melatar belakangi hal tersebut? Nah, kenapa guru susah sekali memberikan motivasi kepada anak untuk mau menari misalnya? Nah, itu tentu kita telusuri, kita adakan penelitian seni, menyelidiki investigation tadi untuk menemukan, to discover fakta-fakta terhadap informasi ilmiah sehingga menghasilkan sebuah teori baru. Nah, mungkin anak laki-laki itu menganggap tarian itu khusus untuk feminim, ya, untuk orang-orang feminim. Nah, sementara dia kan laki-laki, gengsi untuk melakukan tarian. Sementara untuk aktivitas menari itu sangat bagus untuk kinestetik anak usia dini tersebut. Sangat bagus untuk aspek perkembangan sosial emosionalnya. Bagus untuk kognitifnya. Kalau berbicara tentang aspek perkembangan, ya, kalau kita kaitkan, kita kaji itu satu-satu. Kalau dalam aktivitas menari, aspek perkembangan apa yang ditimbulkan atau yang dikembangkan? Aspek perkembangan kognitif misalnya, mampu mengingat gerakan-gerakan misalnya. Itu aspek perkembangan kognitifnya jalan, berkembang. Aspek perkembangan sosial emosional misalnya, dengan menari, anak mampu mengontrol emosionalnya, mampu menyeimbangkan rasa dengan irama misalnya. Kalau sosialnya mampu menari secara bersama-sama, dance together ya. Atau misalnya aspek perkembangan seni, ya tentu berkembanglah perkembangan seninya. Nah, dan sebagainya. Itu tentu bentuk itu sebuah penelitian seni, hal-hal yang terkait pada problem-problem apa yang terjadi dalam pembelajaran seni anak usia dini. Tentunya dikaitkan dengan penelitian tindakan kelas atau PTK, atau mungkin dengan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, ya kan? Metode kualitatif deskriptif bisa juga kita lakukan dengan penelitian tersebut, atau dengan penelitian terapan. Penelitian komparatif bisa juga, itu penelitian perbandingan ya. Nah, sangat bisa kita lakukan sebuah penelitian seni yang berkaitan dengan problem atau kasus-kasus apa yang terjadi yang berkaitan dengan pembelajaran sebuah seni. Nah, itu ya. Dan di sini ada sebuah metode pembelajaran musik dinamakan dengan metode ibu. Ini yang dilakukan oleh peneliti Suzuki ya, yang berasal dari Jepang. Ya, mereka di sini kasusnya adalah anak belum mampu
mengenal musik, apalagi mengenal notasi musik. Nah, kemudian lahirlah karena ada penyelidikan kenapa anak tidak fondasi pemikirannya sulit terhadap sebuah notasi musik. Kemudian mereka tidak mampu untuk belajar musik modern misalnya, ya. Nah, maka peneliti oleh Suzuki ini melahirkan sebuah metode dengan pembelajaran musik yang dinamakan dengan metode ibu, mother tongue method, ya. Dengan apa itu pembelajaran musik? Pembelajaran musik mother itu adalah pembelajaran yang penuh kasih sayang dan menyenangkan sesuai dengan dunia anak-anak. Nah, jadi Suzuki perlu membangun fondasi pemikirannya tentang pendidikan musik itu melalui filsafat Nature by Love yang menjadi acuan guru musik di seluruh dunia. Berarti kita tahu bahwa alat musik ada namanya alat musik merek Suzuki, ya, itu dari Jepang tuh. Dia adalah penemu sebuah metode pembelajaran musik yang menyenangkan bagi anak. Karena metode ini atau teori ini beliau dapatkan itu dari penelusuran dari kasus yang terjadi, kenapa anak itu tidak bisa bermain musik. Lahirlah metode ini, kemudian dilakukan penelitian secara ilmiah, secara sistematis, penelusuran yang terjadi yang dilakukannya. Kemudian dapatlah temuan-temuan dan temuan baru, teori baru dinamakan dengan teori atau metode ibu, Nature by Love. Nah, itulah salah satu contoh tentang penelitian seni, tidak jauh dari apa yang ibu-ibu lakukan di kelas, ya. Tidak jauh dari ibu yang dilakukan di kelas sama pembelajaran seni. Dan tentunya anak usia dini itu anak yang unik, ya, memiliki perkembangan yang berbeda-beda, memiliki karakter-karakter yang berbeda dan tidak bisa disatukan satu dengan yang lainnya. Dan tentunya kita sebagai guru mampu memahami hal tersebut, ya. Jangan sampai anak merasa tertekan dengan apa yang kita inginkan, karena di sini batas kita adalah apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa yang ingin kita kembangkan dari anak-anak yang kita ajarkan, bukan kemauan kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dan sebagainya. Jadi belajar memahami tentang karakter anak, tentang perkembangan apa yang harus dikembangkan, dan tentunya jadilah guru yang kreatif, guru yang mampu memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Karena jika pembelajaran senang, anak pun semangat untuk belajar. Oke, itu pemaparan materi tentang penelitian seni. Mungkin ada problem-problem atau kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan seni yang pernah Ibu alami dan diadakan sebuah penelitian atau penelusuran kenapa itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan sebagainya. Dan tentunya dengan penelitian seni ini mendapatkan sebuah teori baru, konsep baru yang berkaitan dengan sains seni atau ilmu pengetahuan seni. Oke, untuk untuk tugas, ya, untuk pengisian tugas silahkan Ibu isi
link tugas yang ada dengan mengisi pemahaman Ibu terhadap materi yang saya sampaikan ini, ya. Sejauh mana pemahaman Ibu terhadap materi yang saya sampaikan ini, silakan diisi di link tugas, ya. Kemudian untuk menjelang UAS, jangan lupa ya, seperti kesepakatan kita di awal, bahwa tugas-tugas atau makalah-makalah yang sudah ibu-ibu buat tersebut telah dilakukan revisi, ya. Revisinya adalah mulai dari penulisannya, teori yang diambil, kutipan yang diambil, footnote-nya, daftar pustakanya, dan contoh-contoh dari materi tersebut dan sebagainya. Itu direvisi, kemudian dikirim oleh ketua kelas. Itu semua materi, ya, mulai dari materi awal sampai materi terakhir ini dikumpulkan, disatukan oleh ketua kelas dan tim, ya. Ingat ya, ketua kelas dan tim, bukan ketua kelasnya aja yang bekerja, tapi ada timnya. Kemudian disatukan menjadi satu pembahasan materi tentang perkembangan seni anak usia dini, satukan menjadi sebuah buku. Nah, ya, jadi jangan sampai makalah yang Ibu buat itu berlalu begitu saja, ya. Jadi kita arsipkan menjadi sebuah buku. Nah, arsipkan menjadi sebuah buku. Jadi ketua kelas dan tim menyatukan isi makalah tersebut menjadi satu buku, dan tolong cari bagaimana penyusunan buku yang baik, mulai dari cover, daftar isi, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, dan isi dari makalah tersebut mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Jadi ini sebagai tugas secara keseluruhan, secara global bagi mahasiswi semester 5. Sebelum UAS, buku itu sudah ada, baik berupa file maupun berupa satu buah buku yang diberikan kepada saya sebelum UAS. Karena kita UAS tanggal 23, ya. Kalau hari Minggu 24 kalau hari Minggu, karena UAS PAUD 23-24, berarti 24 hari Minggu. Untuk menyerahkan, sebelum itu serahkan tugasnya dulu, baru kita ikuti UASnya. Dan jika tugas tersebut tidak diserahkan, maka tentu nilai UASnya saya tahan dulu, saya pending dulu, dan jangan sampai melewati batas yang sudah saya tentukan, karena nanti resikonya ibu-ibu juga yang menanggung, yang harusnya tidak BL atau yang harusnya nilainya A terpending oleh tugas tersebut, terhambat oleh tugas yang belum dikumpulkan. Jadi mohon kerjasamanya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, mulai dari materi 1 sampai terakhir, untuk menyelesaikan revisi-revisi makalahnya untuk dijadikan sebagai satu buku dan dikumpulkan sebelum ujian akhir semester. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, mahasiswi semester 5. Dan karena ini pertemuan terakhir, memang perkuliahan kita belum efektif, ya, saya rasa, dan ibu juga pun merasakan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama perkuliahan ini, mulai dari tahap 1 sampai tahap 5, materi 1 sampai materi terakhir. Dan jika ada kata-kata yang tak sepantasnya saya
sampaikan selama perkuliahan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya selama semester ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita bahas mudah-mudahan dapat menjadikan keberkahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.